Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Aljabar Linier. Yang kali ini kita akan bahas tentang operasi matriks. Nah, dalam operasi matriks kali ini kita akan membicarakan tentang yang pertama kesamaan dua matriks, kemudian transpose matriks dan trace matriks. Nah, yang pertama untuk kesamaan dua matriks dikatakan sama jika ordo dan elemen-elemen yang seletak itu sama. Jadi dua matriks itu sama ketika ordonya antara kedua matriks itu sama. Jadi matriks M kali N-nya itu sama, kemudian elemen-elemen atau nilai unsur-unsurnya yang seletak itu juga sama, maka dikatakan dua matriks itu sama. Kemudian selanjutnya transpose matriks, yaitu transpose atau putaran matriks yaitu diperoleh dengan cara menukarkan elemen-elemen pada baris menjadi kolom dan sebaliknya elemen-elemen pada kolom menjadi baris. Jadi kalau kita misalkan mempunyai suatu matriks A, maka nanti untuk transpose matriksnya maka kita menukarkan elemen baris di kolom, elemen baris di matriks A menjadi kolom, begitu juga sebaliknya kolom di matriks A menjadi baris. Itu dinamakan dengan transpose matriks. Nah, lambangnya nantinya akan ada T ya, transpose dalam bentuk apostrof atau di atas dari suatu nilai matriks. Kemudian trace matriks yaitu misalkan matriks A dengan unsurnya A, I, J dengan I itu 1, 2 sampai N dan J juga 1, 2 sampai N. Jadi karena ini nilainya sama sampai N, berarti dia matriks persegi atau bujur sangkar ya. Trace dari matriks A yang dinyatakan oleh trace A didefinisikan sebagai ini A11 ditambah A22 ditambah dan seterusnya ditambah A dengan unsurnya atau ordonya N kali N ya, maka dijumlahkan semua entry di diagonal utamanya, itu trace matriks dengan syaratnya adalah matriks bujur sangkar. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang penjumlahan matriks. Jadi apabila matriks A dan matriks B itu ukurannya sama, maka hasil penjumlahan A ditambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry yang seletak atau bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya matriks A dengan elemennya adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 dan A33, sedangkan B itu adalah B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 dan B33, maka nilai A ditambah B-nya, nilai matriksnya adalah tinggal kita menjumlahkan elemen-elemen yang seletak, maka A11 ditambah dengan B11, kemudian A12 ditambah dengan B12 dan seterusnya sampai A33 ditambah B33, dapatkan ini A33 ditambah B33. Maka sebagai contohnya, jadi kalau misalnya kita punya matriks 4, 2, min 1, 3, 2, min 2 dengan disimbolkan matriks A di sini. Kemudian matriks B yaitu 3,
min 4, 2, 1, 1, min 2, maka nilai matriks A ditambah matriks B yaitu tinggal menjumlahkan antara matriks A dengan matriks B, yaitu 4 tambah 3, 2 kurangi 4, min 1 tambah 2, 3 tambah 1, 2 tambah 1, min 2 dikurangi 2, maka nilai matriks A tambah B yaitu 7, min 2, 1, 4, 3, min 4. Itu menjumlahkan matriks. Kemudian pengurangan matriks tidak jauh berbeda dengan bentuk penjumlahan tadi. Jadi A dan B adalah suatu dua matriks yang ukurannya sama, maka nilai A min B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan bersama-sama entry yang seletak atau bersesuaian dalam kedua matriks. Misalkan di sini kita punya matriks A dan matriks B, maka ketika nilai matriks A dikurangi matriks B, maka A11 dikurangi B11, A12 dikurangi B12, dan seterusnya sampai A33 dikurangi B33. Maka contohnya dari sini adalah misalkan kita punya matriks A 1, 0, min 1, 2, 2, min 3, 3, 4, 0. Matriks B-nya 1, 1, 4, min 1, 2, 4, 3, 4, 2, maka nilai A dikurangi B atau matriks A dikurangi matriks B yaitu 1, min 1, 0, min 1, min 1, min 1, dan seterusnya sampai 0, min 2, maka nilai matriks A dikurangi B yaitu 0, min 1, min 2, 3, 0, min 7, dan 0, 0, min 2. Itu pengurangan matriks. Kemudian selanjutnya perkalian matriks dengan skalar atau perkalian dengan suatu bilangan tertentu. Jadi jika K adalah suatu bilangan skalar, jadi suatu bilangan tertentu ya yang dikalikan disilambangkan dengan K, dan matriks A dengan ordonya AIJ, maka matriks K dikalikan A atau bentuk skalar tadi dikalikan dengan matriksnya itu sama dengan K dikalikan AIJ, adalah suatu matriks yang diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matriks A dengan K. Nah, mengalihkan matriks dengan skalar dapat dituliskan di depan atau di belakang matriks. Jadi misalkan di sini suatu matriks, maka nanti bisa dituliskan K atau skalar dikalikan dengan matriks A, itu nilainya sama dengan matriks A dikalikan dengan skalar K. Contohnya di sini adalah A sama dengan 3851, maka nilai 4A itu adalah 4 dikalikan seluruh elemen dari matriks itu. 4 kali 3, 4 kali 8, 4 kali 5, dan 4 kali 1. Maka nilai 4A atau matriks 4A yaitu 12, 32, 20, dan 4. Itu perkalian matriks dengan skalar. Nah, kemudian selanjutnya perkalian matriks atau perkalian antar matriks. Nah, di sini perkalian matriks dengan matriks pada umumnya tidak bersifat komutatif atau sebaliknya, jadi tidak bersifat komutatif pada umumnya. Jadi kalau misalkan A dikalikan B itu belum tentu sama nilainya dengan B dikalikan A. Tetapi ada juga nanti yang matriks itu komutatif, A dikalikan B sama dengan B dikalikan A. Tapi pada umumnya itu tidak sama. Kemudian syarat perkalian adalah jumlah banyaknya kolom pertama matriks sama dengan jumlah banyaknya baris pada matriks kedua.
Kemudian jika matriks A berukuran M kali N dan matriks B berukuran N kali B, maka hasil dari perkalian A dikalikan B adalah suatu matriks C, ya, dengan urutnya CI kali J berukuran M kali P. Jadi kalau misalkan matriks A urutnya M kali N, kemudian B itu N kali P, maka nanti seperti ini, ya. Jadi M dengan P, N dengan N, maka didapatkan matriks A kali B tadi adalah ordonya M kali P. Nah, sebagai contohnya misalkan kita punya matriks A 3, 2, 1, ya. Atau di sini dengan matriks ordonya 1 kali 3 dikalikan B 3, 1, 0, atau di sini matriks B ini ordonya adalah 3 kali 1, ya. Maka nanti akan didapatkan ketika A dikalikan B, gitu ya. A dikalikan B didapatkan matriksnya menjadi 1 kali 1. Nah, di sini dituliskan A kali B atau 3, 2, 1 dikalikan matriks B 3, 1, 0, maka didapatkan 3 kali 3, ini ya, 3 kali 3 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 0 sama dengan 3 kali 3 9 ditambah 2 kali 1 2 ditambah 1 kali 0 0, maka didapatkan 9 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 11, matriks 1 kali 1. Kemudian kalau misalkan matriks B dikalikan A, ini matriks B dikalikan A, karena B tadi adalah matriks ordonya 3 kali 1, sedangkan A ini adalah ordonya 1 kali 3, maka ketika B dikalikan A menjadi matriks 3 kali 3. 3, 1, 0 dikalikan 3, 2, 1. Maka nanti 3 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 1. 1 kali 3, 1 kali 2, 1 kali 1. 0 kali 3, 0 kali 2, 0 kali 1. Maka didapatkan matriks 3 kali 3 yaitu 9, 6, 3, 3, 2, 1, 0, 0, 0. Itu perkalian antar matriks. Kemudian perpangkatan matriks, yaitu sifat perpangkatan pada matriks sama seperti sifat perpangkatan pada bilangan-bilangan untuk setiap A bilangan real, di mana berlaku A kuadrat atau matriks A di kuadrat itu sama dengan matriks A dikalikan matriks A. A pangkat 3 berarti A kuadrat dikalikan A, atau matriks A dipangkatkan 3 berarti matriks A tadi dikuadratkan, atau matriks A dikalikan matriks A kemudian dikalikan dengan matriks A, dan seterusnya. Seperti itu caranya. Itu perpangkatan matriks. Nah, sebagai contohnya misalkan A sama dengan min 1, 1, 2, 0, maka ketika dicari A kuadrat berarti A dikalikan A, yaitu matriks A ini min 1, 1, 2, 0 dikalikan dengan matriks A min 1, 1, 2, 0. Seperti tadi, ya, min 1 kali min 1 ditambah 1 kali 2, hasilnya adalah 3. Maka nilai A kuadrat itu adalah 3 min 1 min 2, 2. Begitu juga ketika akan mencari A pangkat 3, maka harus dicari terlebih dahulu nilai A kuadrat, baru dikalikan A. Maka nanti didapatkan nilainya adalah min 5, 3, 6, min 2.
Baiklah, demikian tadi penjelasan tentang operasi matriks yang meliputi penjumlahan, kemudian pengurangan, dan juga perkalian matriks skalar maupun antar matriks, dan juga transform matriks maupun trace matriks. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.